Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, salam kebajikan, nama budaya, salam rahayu bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Biarlah sayang dan memiliki tumbuh kegiatan kita. Maka izinlah kami menyapa hadirin sekalian dan terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang, Bapak Masud Betan SPD, Wali kelas 8A pada Autoronule SPD GR, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Singkat hadirin yang dimuliakan, saya Geraldo Otwell Johnson Batu, saya Cristiano Relix Riberu, saya Besonali Giovanni dan Raden Samara Perdosi akan berbicara soal pendidikan dan kritik sosial. Kedua hal ini tentunya tidak bisa terlupa satu sama lainnya. Sebuah pendidikan akan menjadi lebih baik apabila adanya penerimaan, suatu kritikan yang bersifat membangun. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua hal ini sangat berkolerasi. Hadirin yang kami banggakan, berbicara tentang pendidikan dapat diartikan bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Dengan pendidikan, seseorang dapat mengubah hidupnya, mengangkat derajat keluarga, bahkan dapat membangun bangsa. Pendidikan bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang membentuk karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hadirin sekalian, namun kenyataannya ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, sangat nyata. Di Nusa Tenggara Timur sekitar 19,02% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 1,11 juta orang, yang jauh di atas rata-rata nasional, dan kemiskinan itu paling tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, yang membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sampai selesai. Data pemerintah juga menunjukkan ribuan anak tidak bersekolah atau putus sekolah. Di Kupang saja mencapai kurang lebih 11.628 anak. Sementara itu, di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar 145.268 anak usia sekolah tidak terdaftar dalam pendidikan formal karena biaya, jarak sekolah yang jauh, dan alasan ekonomi lain, yang mencerminkan bahwa masalah ekonomi secara langsung menghambat akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah terpencil ini. Hadirin sekalian, apa yang disampaikan ini adalah bentuk masalah sosial yang tak boleh kita abaikan. Sebagai pelajar, mungkin kita tidak bisa langsung mengubah sistem besar, tetapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai guru, tidak menyontek, dan membantu teman yang kesulitan. Kita juga bisa menyuarakan pendapat dengan cara yang sopan dan bijak demi perbaikan bersama. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju keadilan sosial, bukan justru memperlebar kesenjangan. Karena itu, mari kita jadikan sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi tempat membangun karakter dan kepedulian terhadap bersama. Hadirin yang berbahagia, di sisi lain masih banyak pil pahit yang ditelan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tidak hanya berbasis data yang telah diuraikan kami di awal, namun jika kita bercermin pada kenyataan saat ini, begitu banyak anak usia sekolah yang harus berjuang dengan kerasnya hidup. Sebagai contoh, masih banyak anak-anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja sebagai loper koran, menjajahkan hidup dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya. Apakah sebagai pemerintah hanya menutup mata melihat fenomena ini? Tidak sampai di situ. Pada beberapa kasus di Nusa Tenggara Timur, ada anak sekolah dasar yang nekat bunuh diri perkara ATM sekolah, alias alat tulis menulis sekolah, seharga Rp10.000 harus ditukar dengan nyawanya. Apakah ini yang dinamakan pendidikan yang merata? Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana perhatian pemerintah? Bahkan sudah sejauh mana intensitas pemerintah terhadap masalah-masalah atau isu-isu sosial yang berkaitan dengan dunia pendidikan? Ironisnya, pendidikan justru dibuat semakin ribet. Betapa tidak banyak bapak ibu guru yang harus rela meninggalkan kelas demi mengurus beban administrasi yang menekan mereka. Dampak dari hal tersebut, banyak siswa-siswi yang terbengkalai.
Sesungguh indah negeri Konoha ini dipenuhi dengan kinerja dan loyalitas yang tinggi. Namun hal itu dipakai sebagai trik agar terlihat seolah-olah pemerintah benar-benar peduli atau benar-benar bekerja. Hadirin yang kami banggakan, inilah realita di negeri kita tercinta. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku memang berat karena melawan penjajah. Namun perjuangan kita sekarang jauh lebih mematikan karena melawan bangsa sendiri. Mengapa? Kenyataannya, kita sebagai generasi bangsa masih terus dijajah. Kita memang tidak dijajah dengan senjata, tidak dijajah dengan Maria, tidak dijajah untuk Merodi, tapi secara tidak langsung tindakan sosial yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri mereka sebagai kaum intelek yang secara sadar tuli dan buta dengan dunia pendidikan. Secara tidak langsung, tindakan ini adalah bentuk penindasan dan penjajahan pada kami, para remaja yang harus diberikan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, berkacalah pada kenyataan ini. Mari kita bangkit melawan sebuah ketidakadilan, bukan dengan rajam, bukan dengan senjata atau bambu runcing, namun mari kita sing-singkan lengan kita, maju dengan ilmu yang telah kita dapat untuk merubah bangsa kita, untuk membangun negeri kita tercinta ini. Sejatinya kita tidak kurang dari orang pintar, namun kita masih sangat miskin dengan orang-orang yang berkarakter mulia. Mari kita memuliakan manusia dengan memanusiakan sesama kita. Semoga apa yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita dan rasa syukur kita terhadap talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Hadirin yang berbahagia, akhir kata semoga kita menjadi generasi yang cerdas, berani berpikir kritis, dan peduli terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Apabila ada lisan yang menggores hati, maka maafkanlah kami. Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, begitu juga apa yang kami sampaikan juga tidak terlepas dari kesalahan dan kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik yang membangun. Sekian pidato dari kami. Untuk menutupnya kami punya sebuah pantun. Ada anak-anak duduk di taman sambil memetik bunga mawar, bunga melati, semua terlihat serasi. Kami ganting-ganting dari kelas 8A pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve. Salam kebajikan, salam rahayu, Om Santi Santi Om, nama budaya, dan salam Pancasila.